Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar matematika lagi bersama Bu Mela dengan materi yang baru. Nah, materi kita sekarang adalah bab 3 yaitu pembulatan hasil pengukuran. Jadi yang pertama kita bahas adalah pengukuran panjang. Nah, kita akan membahas tentang alat ukur panjang terlebih dahulu. Kalian tahu apa saja benda-benda yang bisa kalian gunakan untuk mengukur panjang? Ya, ini salah satunya yaitu pita meteran atau meteran pita. Jadi pita meteran ini bisa kita gunakan apabila kalian ingin mengukur badan untuk membuat baju. Jadi biasanya digunakan untuk para penjahit. Kemudian ada yang kedua namanya meteran. Jadi meteran ini biasanya ditemukan di bagian pertukangan atau pembuatan bangunan atau mengukur suatu benda-benda yang panjang. Jadi kita gunakan meteran. Dan yang ketiga adalah, kalian pasti punya ini. Penggaris. Jadi kalau misalkan penggaris, itu satuannya adalah sentimeter, meteran adalah satuannya meter, dan pita meter ini satuannya adalah sentimeter. Jadi tadi Bu Mela sudah bilang satuan, berarti kita akan bahas yang kedua tentang satuan pengukuran panjang. Masih ingat ini? Kalian sudah pernah mempelajari ini saat kelas 3 ya. Jadi satuan pengukuran panjang ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi tangga ini harus kalian hafalkan sebagai tangga satuan pengukuran panjang. Bila turun 1 langkah dikali 10, turun 2 langkah dikali 100, turun 3 langkah dikali 1000, turun 4 langkah dikali 10.000, dan seterusnya. Ketika turun dikali, kemudian kalau naik berarti dibagi. Dari milimeter ke sentimeter naik 1 langkah berarti dibagi 10. Dari milimeter ke desimeter naik 2 langkah, 1, 2 berarti dibagi 100. Dari milimeter ke meter naik, kita hitung sama-sama ya, 1, 2, 3. Nah, ini contohnya. 1 kilometer sama dengan, kita hitung ya turun berapa kalau mau cari meter. 1, 2, 3. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau 1 meter ke sentimeter turun 1, 2. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Dan 1 cm sama dengan turun 1, 10 mm. Nah, kalau naik dibagi, berarti 1 mm. Kita cari sentimeter, berarti naik 1. Ya, kalau naik 1 berarti dibagi 10. Untuk 1 cm ke meter, 1 cm ke meter, naik 1, 2. Kalau naik 2 berarti dibagi 100. Dan 1 meter ke kilometer naik 1, 2, 3. Berarti 1 meter sama dengan 1 dibagi 1000 kilometer. Nah, yuk kita coba sama-sama. 12 km sama dengan berapa dam atau berapa dekameter? Kita hitung ya. Dari kilometer ke dekameter. 1, 2. Berarti 12 km sama dengan, kalau turun 2 berarti dikali 100. Sama dengan 1002
Kalau 6 meter, kita lihat meter ke desimeter, berarti turun 1 langkah. 6 dikali 10 sama dengan 60 desimeter. Dari sentimeter ke milimeter, kita lihat sentimeter ke milimeter berarti turun 1 langkah kali 10, berarti 150 milimeter. Nah, sekarang kita coba yang pembagian ya. Dari 1400 meter kita ubah ke hektometer, berarti kita hitung berapa kali naiknya. 1, 2. Kalau naik 2 berarti dibagi 100. Nah, untuk membagi 100 seperti ini, kalian bisa coret nolnya. Di sini 1, di sini 1. Di sini 2, berarti di sini 2. Nah, kalau kalian membagi 100, kalian bisa coret nolnya 2. Berarti 14 hektometer. Kemudian 2000 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. 2 juga, berarti dibagi 100. 2000 dibagi 100. Ayo kita coret sama-sama. 1, 2. Karena di sini cuma ada 2 nol yang bisa dicoret, maka kalian juga akan mencoret 2 nol saja di sebelah sini. Berarti jawabannya sisa adalah 20. Berarti 20 meter. Sekarang kita belajar pembulatan pengukuran panjang. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Itu ada gambar pensil. Berapa panjangnya? Iya, 17,6 cm. Jadi kita mengukur pensil ini dengan penggaris. Karena dengan penggaris berarti satuannya adalah cm. Kalau kita bulatkan 17,6 cm ini ke satuan terdekat, akan menjadi 18 cm. Jadi ingat lagi materi pembulatan atau taksiran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. 17,6 dibulatkan menjadi 18, itu jadinya kita lihat 6-nya. 6 itu lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas. Berarti 7-nya kita tambah 1. 17 tambah 1 adalah 18. Berarti 17,6 dibulatkan menjadi 18 dengan pembulatan ke atas. Nah, untuk contoh kedua, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar lidi. Berapakah panjangnya? Kita ukur dengan penggaris. Jadi, dilihat dulu 4 cm, koma, kita hitung milimeternya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang dari lidi ini adalah 4,7 cm. Bila dibulatkan, panjang lidi ini menjadi 5 cm. Jadi kita bulatkan ya. Kalau dibulatkan ke satuan terdekat, berarti yang kita lihat adalah di belakang komanya, yaitu angka 7. Angka 7 itu lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas. Pembulatan ke atas, berarti 4-nya kita tambah 1. 4 tambah 1 adalah 5. Jadi 4,7 cm dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 cm. Nah, ini ada beberapa contoh soal pengukuran panjang. Kita akan bahas bersama-sama. Bulatkan hasil pengukuran di bawah ini ke satuan terdekat. Nah, kalian harus ingat bilangan 1 sampai 4 pembulatannya ke bawah, bilangan 5 sampai 9 pembulatannya ke atas. Kita akan bahas dari nomor 1, 12,3. Kita lihat angka 3-nya. 3 itu berarti pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah tidak ada tambah 1, jadi 12 tetap.
Jadi 12,3 pembulatannya ke 12. Kemudian soal nomor 2, 4,5. Kita lihat angka 5. 5 sampai 9 pembulatannya ke atas. Berarti kalau pembulatan ke atas, satuannya kita tambah 1. 4 tambah 1, 5. Kemudian 15,4. Kita lihat angka 4. 4 itu pembulatan ke bawah. Berarti tidak ada penambahan, tetap 15. Jadi 15,4 pembulatannya adalah 15 cm. Yang keempat, 12,11. Untuk pembulatan kita lihat angka satu angka di belakang koma. Berarti kita lihat angka satunya. 1 itu pembulatannya ke bawah. Jadi tidak ada penambahan, tetap 12. Berarti 12 mm. Kemudian yang terakhir 8,8. Nah, kita lihat angka 8. 8 itu pembulatannya ke atas. Berarti ada penambahan 1 pada satuan. 8 ditambah 1, 9. Berarti 8,8 km pembulatannya menjadi 9 km. Selanjutnya ada beberapa soal cerita ya. Untuk yang pertama, tinggi pohon ina adalah 1,2 meter. Bila dibulatkan ke satuan terdekat, tinggi pohon ina sama dengan titik-titik meter. Nah, jadi ini kita bulatkan seperti biasa tadi. 1,2 berarti yang kita lihat adalah angka 2. 2 itu pembulatannya ke bawah. Kalau ke bawah tidak ada penambahan 1 pada satuan. Jadi tetap angkanya 1. Berarti 1,2 dibulatkan menjadi 1 meter. Jadi tinggi pohon ina sama dengan 1 meter. Yang kedua, Roni membeli 1,7 meter pita merah dan 2,1 meter pita kuning. Berapakah panjang pita yang dibeli Roni bila dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, jadi seperti yang kemarin, kita harus bulatkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. 1,7 dibulatkan menjadi 7-nya. Kita lihat berarti pembulatannya ke atas, satunya ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Kemudian untuk 2,1-nya, satunya dilihat pembulatannya ke bawah. Berarti tetap 2 meter. Setelah kita bulatkan, baru kita jumlahkan. 2 meter ditambah 2 meter sama dengan 4 meter. Jadi panjang pita yang dibeli Roni sama dengan 4 meter. Ingat ya, bila ada soal seperti ini, kita bulatkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Selanjutnya, contoh nomor 3, Gea dan Risa sedang mengukur tinggi badan. Tinggi badan Gea 1 meter 20 cm. Tinggi badan Risa 14 desimeter. Berapa sentimeter selisih tinggi badan Gea dan Risa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus samakan dahulu satuannya. Di sini satuannya berbeda-beda, bukan? Sekarang kita samakan ke dalam sentimeter. Jadi ingat dengan tangga di sebelah sini. Gea 1 meter 20 cm itu artinya 1 meter ditambah 20 cm. 1 meter kita lihat meter ke centimeter turun 1, 2. Berarti 1 kali 100, 100. 100 cm ditambah 20 cm. Karena sudah sama-sama centimeter, kita bisa jumlahkan. 100 ditambah 20, 120 cm. Sedangkan Risa 14 desimeter. 14 desimeter berarti dari desimeter ke sentimeter turun 1. 14 dikali 10 sama dengan 140 cm. Jadi selisihnya adalah yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 140 dikurangi 120
sama dengan 20 cm. Jadi selisih tinggi badan Gea adalah 20 cm. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus perhatikan satuannya. Soal bisa dioperasikan hanya apabila satuannya sama. Jadi kalau misalkan yang diminta adalah cm, kalian ubah dulu semuanya ke cm, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Tinggi pintu rumah adalah 1 meter 19 cm. Dibulatkan ke meter terdekat menjadi berapa meter? Berarti kita ubah dulu semuanya menjadi satuannya meter. 1 meter ditambah 19 cm. Karena meternya sudah sama, berarti 1 meter tetap 1. Ditambah 19. Sekarang kita lihat cm ke meter naik 1, 2. Naik 2 berarti dibagi 100. Kalau dibagi 100, dan di sini tidak ada 0, kita tidak bisa coret apapun. Jadi 19 dibagi 100 itu adalah 0,19. Jadi ingat pelajaran sebelumnya, kalau dibagi 100 berarti 2 angka di belakang koma. Berarti 1 ditambah 0,19 menjadi 1,19. Setelah 1,19 ini kita dapatkan, baru kita bulatkan. Ya, kita lihat angka 1, yaitu 1 angka di belakang koma, itu adalah angka 1. 1 pembulatannya ke bawah, berarti tidak ada penambahan pada satuan. 1,19 dibulatkan tetap menjadi 1 meter. Nah, sekian penjelasan dari Bu Mela. Ini ada beberapa soal latihan untuk pengukuran panjangnya. Silakan dikerjakan di dalam buku latihan, dicatat soalnya. Kemudian bila sudah selesai, bisa langsung kirimkan ke WA Bu Mela. Selamat mengerjakan!